والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang kafalatul yatim. Antum masih ingat terakhir membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Membahas tentang salah seorang sahabiat. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Siapa is? Zainab. Ya, Zainab binti siapa? Abi Muawiyah As-Saqafiyah radhiyallahu anha. Zainab ini istrinya siapa? Yang tahu angkat tangan. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada dia kayaknya nih. Fadol Yusuf. Khud. Nah, istrinya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika itu diceritakan dalam riwayat tersebut, Zainab ini adalah wanita yang kaya raya. Beliau suka bersedekah. Dan manusia yang disedekahi itu siapa? Suaminya sendiri, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ketika kabar ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan apa enggak sedekah kepada keluarga? Boleh. Bahkan mendapatkan 2 pahala. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Pahala apa dan apa? Kajian 2 bulan yang lalu ini. Siapa itu? Angkat tangan apa enggak? Antum? Ya ini siapa nih? Siapa namanya? Zilan. Nah. Pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Nah. Fadol ya Zilan. Mendapatkan 2 pahala. Dia mendapat pahala silaturahim dan sedekah. Nah, barakallahu fiik. Sadaqallahu ilman nafi'an. Nah. Jadi kata Nabi SAW, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Oleh karena itu,
Kalau kita ingin sedekah, maka utamakan keluarga terlebih dahulu, baru sing ado-ado. Nah, dan kita akan membahas beberapa hadis yang berkenaan dengan anjuran atau tentang keutamaan bersedekah kepada anak yatim. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liaqaribina wa liasatidatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatun wa hiya 'ala dhir rahimi natani sadaqatun wasilatun. Rawahu an-Nasa'i. Naam, jazakallahu khairan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam An-Nasa'i rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun." Bersedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala sedekah. Bersedekah kepada orang miskin mendapatkan pahala sedekah. Dan anak yatim termasuk golongan orang-orang miskin. Ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahiya 'ala dzirrahimi isnatani shadaqatun wasilatun." Dan apabila sedekah itu diberikan kepada keluarga, maka orang yang bersedekah akan mendapatkan dua pahala. Pahala apa itu? Yaitu pahala sedekah dan pahala menjaga tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Nah, jadi sekali lagi, kalau antum pengen bersedekah, maka sebisa mungkin cari keluarga antum yang menurut antum apa? Ekonominya lagi susah. Ustadz nyong wis goleti, Ustadz. Ternyata tek golet-golet jebule keluargane nyong sing paling susah. Ya antum bantu keluarga yang di rumah. Ternyata bibi antum, Pak De antum, Om, Bude dan yang lainnya kaya raya semua. Ternyata kita yang ekonominya kurang. Bapak ibu kita yang kurang, mereka yang jauh lebih utama untuk disedekahi. Belum kerja Ustadz, ya antum bersedekah dengan akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia kepada orang tua di antaranya? Senyum, ramah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu dinilai sedekah. Kepada saudara saja dinilai sedekah, apalagi kepada orang tua. Kalau kita belum punya penghasilan tetap, maka sedekahnya ya dengan akhlak mulia ke orang tua. Jangan wis umai numpang, nggak punya duit, apa-apa, mak, pak, akhlaknya buruk, kebangetan. Antum itu masih numpang di rumah orang tua antum. Maka jangan berakhlak buruk kepada mereka berdua. Apa-apa yang antum dapatkan ini kan fasilitas dari orang tua. Ya. Antum kalau dapat hadiah, dapat pemberian dari seseorang, dari teman antum, dari ustadz antum, ngajeni banget. Masa orang tua yang dari kecil sampai sekarang ngasih antum bantuan banyak sekali. Penghidupan, rumah, makan, kemudian tempat untuk istirahat, pendidikan. Kok antum nggak ngajeni orang tua? Ini namanya
terlalu. Terlalu. Nah, tafadhol Iqra hadis yang berikutnya. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة فرفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم. Nah, ini ada pengumuman. Dimas Nur Antoro mana? Mana? Apa antum enggak memperhatikan kajian? Nulis. Ini siapa nih yang bilang ini? Fitnah atau bagaimana? Ya. Antum memperhatikan kajian? Ya. Siapa yang memfitnah? Nah, jangan diulang ya. Kalau teman antum memperhatikan kajian ya, jangan difitnah. Justru malah antum nanti yang terkena imbasnya sendiri. Nah, perhatikan ikhwan. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan sebuah pengalaman pribadinya. Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Suatu hari, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari pernah ada seorang wanita miskin datang menemuiku dan dia membawa 2 tes daman Ustaz Rizko. Nah, jazakumullahu khairan. Radhiyallahu anha didatangi oleh wanita miskin ini, yang mana wanita miskin ini minta-minta, ya, minta kepada Aisyah. Dan pada saat itu diceritakan fa'at'amtuha 3 tamaratin. Ketika itu aku memiliki 3 buah kurma dan aku berikan kepada wanita tersebut semuanya. Jadi 3 kurma itu diberikan kepada wanita miskin tadi. Ketika sudah mendapatkan kurma itu, maka wanita tersebut membagi kurmanya kepada anak-anaknya. Dan ibunya udah mau makan kurma yang dia miliki, kan tinggal 1 jatahnya ibunya ini. Anaknya ngeliatin dengan tatapan yang penuh harapan. Harapan apa? Ben duai kurmane. Akhirnya pas ibunya mau memasukkan kurma ke mulutnya, nggak jadi, diparok. Jadi 2. Dan kurma satu-satunya itu diberikan kepada anaknya. Ibunya berarti nggak dapat kurma, Ustadz? Enggak. Dan itulah pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Ibu itu rela menahan lapar, yang penting anaknya
kenyang. Ibu itu rela menahan kantuk, yang penting anaknya bisa tidur. Ibu itu rela kerja apapun, yang penting anaknya bisa sekolah. Akan tetapi betapa banyak seorang anak yang hidup dari keluarga maaf pas-pasan, tapi subhanallah orang deleng kitok. Orang deleng kitok apa? Nggak melihat latar belakangnya dia. Keluarganya, ekonominya pas-pasan, tapi kok subhanallah durhaka ke orang tuanya. Bapak ibu antum yang di rumah itu, taunya antum di sini ya belajar. Udu dolan karo wong jaba. Bapak dan ibu antum di sini, taunya antum belajar ilmu agama, bukan belajar ilmu maling. Bapak ibu antum yang kerja di luar sana, ikhwan, banting tulang, peras keringat, harapannya antum itu keluar dalam keadaan lulus resmi, bukan diluluskan secara cepat alias ditokna. Betapa sakitnya orang tua yang selama ini mengharapkan anaknya itu jadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Ternyata ketika di rumah dia pakai topeng, kelihatannya sopan sama orang tuanya, kelihatannya amanah di pondok masuk terus, nggak ngelanggar. Tapi ternyata catatan di kesantrian, di ustadz-ustadz itu buruk. Makanya nggak sedikit orang tua yang kaget, loh Ustadz, anak saya di rumah baik kok, anak saya di rumah sopan kok. Nggak tahu ketika di kamar lagi ngapain, ketika di luar temannya siapa saja. Maka janganlah antum khianati amanah dari orang tua antum. Antum di sini dikasih amanah sama orang tua, suruh belajar sudah. Jangan neko-neko. Ya. Pengorbanan orang tua antum itu sangat besar. Jangan antum balas dengan tangisan air mata kesedihan, tapi balaslah dengan tangisan air mata kebahagiaan, melihat antum menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha melihat pengorbanan ibu ini yang luar biasa, Aisyah pun pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu cerita, "Wahai Rasul, ya, wahai suamiku, tadi ada kejadian luar biasa." Apa itu? Aisyah pun menceritakan, ada wanita miskin bawa anak, kurmanya 3 dikasih semua ke anaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita dari istrinya ini, beliau pun bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkan wanita tersebut ke dalam surga. Au a'taqaha biha minan nar. Atau kalaupun masuk neraka, pasti Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini keutamaan dari pengorbanan. Orang yang berkorban untuk orang lain, meskipun mengorbankan dirinya dalam kebaikan, bukan keburukan, maka balasannya adalah surga. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, sama, tafadhol iqra. ورواه البخاري ولفظه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya keutamaan orang tua yang merawat wanita.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yali min hadhil banati syai'an." Barang siapa yang mengasuh anak perempuan, ya, anak-anak perempuannya, fa ahsana ilaihinna, dan dia mengasuh anak-anak perempuannya dengan sebaik mungkin. Diperhatikan agamanya, diperhatikan penampilannya. Jangan sampai orang tua membiarkan anak perempuannya keluyuran. Wong wadon kok keluyuran. Wong wadon kok ora jilbaban. Maka kalau misalnya orang tua seperti itu namanya dayus. Bisa terancam masuk neraka. Nauzubillah. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ad-dayus. Dayus itu adalah orang tua atau keluarga yang tidak ada rasa cemburu ketika keluarganya yang lain berbuat dosa. Misal, bapak membiarkan anaknya pacaran, malah didukung. Nah, kayak gue jos, kayak bapak mbien, oh alah. Ya. Nak bisa gonta ganti, ngawur banget ya. Ini namanya dayus, malah dukung, gak ada cemburu gitu loh. Ya. Atau anak perempuannya sudah bagus-bagus di rumah, seperti gadis desa, ya, pingitan. Maksudnya dia wanita itu kan memang bagusnya di rumah terus. Wis apik-apik nang omah, wong tuane malah ngongkon, ngana metu golet pacar sih ngapa? Mama li izin, kok umure wis maka ada gengsi di situ. Ya, melawan gengsi. Suruh keluar, suruh cari pacar. Oh alah ya Allah. Inilah kurangnya iman dalam hati seseorang. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengasuh anak perempuannya dan dia merawat mengasuh dengan cara sebaik mungkin, fa ahsana ilaihin, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dirinya untuk masuk neraka. Jadi dia nggak masuk neraka atas izin Allah melalui anak perempuan yang dididik oleh dia. Ya, maka ini kabar gembira bagi para laki-laki yang memiliki anak-anak perempuan. Nah, kemudian kita lanjut ke dalil yang berikutnya. Fadhal iqra aziz. Qala ta'ala fi mawdi'aini. Qala ta'ala fi mawdi'aini minal Qur'ani ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Nah, pembahasan kita tentang apa, Ikhwan? Sedekah kepada anak yatim. Ketika anak yatim memiliki harta atas bantuan dari orang lain, ya, maka harus diperhatikan bagi orang-orang yang mengasuh anak yatim. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan bermudah-mudahan memakai harta anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatim." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang bagus. Ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mendengar ayat ini, ikhwan, mereka keimanannya kan luar biasa. Saking dilarangnya, saking disuruh berhati-hatinya untuk menjaga harta anak yatim, sebagian sahabat yang mengasuh anak yatim itu ketika mereka lagi makan nggak berani mencampur jatah mereka dengan jatahnya anak-anak yatim. Bahkan sampai diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu kalau misalnya mereka yang ngasuh anak yatim melihat anak yatim lagi makan nggak habis, nggak diambil, ditunggu kira-kira mau dimakan lagi apa enggak ya. Sampai diceritakan makanan itu basi. Akhirnya sampai berjalannya waktu,
mereka pun merasa berat, wahai Rasulullah, akhirnya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ini kami merasa berat wahai Rasul. Ketika anak-anak yatim, mereka itu pada makan, nggak habis, akhirnya pada busuk, pada basi. Kami nggak berani ngambil wahai Rasul. Karena kata Allah, apa tadi? Wala taqrabu malal yatim. Makanan itu termasuk dari harta. Maka kami nggak berani mendekati sisa makanan tersebut. Masya Allah. Sampai segitunya ya. Kami nggak berani mencampur makanan mereka dengan makanan kami. Bagaimana wahai Rasul? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat aduan seperti itu, maka turunlah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Yas'alunaka 'anil yatama. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim. Kul islahul lahum khair. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, mengasuh anak yatim itu diperbolehkan dan termasuk amalan yang baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mulai sekarang kalian boleh mencampur antara makanan kalian dengan makanan mereka, minuman kalian dengan minuman mereka. Setelah ayat ini turun, ikhwan, para sahabat tidak pernah menyia-nyiakan sisa dari makanan minuman anak-anak yatim. Diapakna Ustaz? Dimakan. Mubazir. Ya. Nggak seperti sebagian dari kita, njikote Allahu Akbar, ngasih kayak bukit. Tapi habis apa tidak? Tidak. Habis? Alhamdulillah yang habis. Ya. Barakallahu fikum. Bagi yang makan yang nggak habis, ana soalnya pernah lihat. Apa itu namanya? Nampan disuntek setengah nampan. Subhanallah. Suntek kemana? Ke tong sampah. Gak habis itu. Antum kalau makan harus kira-kira. Tafadhol. Adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita masuk ke pertanyaan. Afan Ustaz, ana mau nanya, misal ada keluarga dia itu sama saudaranya kaya semua, sultan ya. Maka kalau pengen sodakoh kemana Ustaz? Syukron. Ya gak usah bingung, ke tetangga. Kalau ternyata saudaranya semuanya kaya raya, juragan semuanya, gajinya berlipat-lipat dari UMR ya, maka kalau pengen sedekah itu jauh lebih mudah ya, ke tetangganya atau ya, ngirim-ngirim donasi ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Keluarganya sudah kaya semua ya sudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ana mau nanya, misal ada laki-laki dia muslim, habis itu dia punya anak 2 perempuan, lalu dia menjaganya. Pada suatu hari dia pindah agama ya, jadi anak perempuannya ini pindah agama. Apakah bapak tersebut dilindungi dari neraka? Syukron. Kalau kasusnya seperti ini, kita lihat dulu, apakah bapaknya ini ketika merawat anaknya dengan sungguh-sungguh atau ngejor. Ngejor itu yang membiarkan di atas perbuatan maksiat. Maka dengan 2 kemungkinan ini, jika kemungkinan yang pertama dia benar-benar Ikhwan, sudah berusaha dari kecil sampai besar dirawat dengan baik, dimasukkan ke pondok pesantren,
dikenalkan ilmu agama yang benar, tahu-tahu murtad. Tahu-tahu apa? Murtad. Maka yang seperti ini sudah lepas tanggungan. Orang tua tidak bersalah. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul at-taufiq. Hidayatul irsyad itu yang bisa memberikan manusia. Manusia itu semuanya bisa memberikan hidayatul irsyad. Contohnya seperti apa? Ini anak lagi ngasih pengajian. Ini namanya memberikan hidayatul irsyad. Antum nasehatin adik kelas antum. Berarti antum lagi memberikan hidayatul irsyad. Orang tua mengarahkan anaknya untuk belajar agama. Ini sedang memberikan hidayatul irsyad. Dan di sana ada yang namanya hidayatul taufik. Dan itu mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anak sudah menyampaikan seperti ini, ya, ada di antara antum yang mendengarkan, ada juga yang tidak mungkin. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Maka antum yang mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru antum, berarti antum telah mendapatkan hidayatul taufik. Adapun antum yang masih sulit untuk mengamalkan ilmu dari guru antum, ilmu agama yang antum pelajari, antum belum bisa mengamalkannya. Karena terhalang dosa mungkin atau maksiat yang belum ditaubati, ketahuilah Allah belum ngasih hidayatul taufik. Berarti hidayatul taufik itu hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa. Nah, hidayatul taufik ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-56. Ketika menceritakan tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW yang bersedih. Sedih karena pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Siapa? Abu Thalib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, kamu itu enggak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Meskipun kamu menginginkannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan hidayah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayatul taufik. Jadi bapak ini kalau misalnya sudah dari kecil sampai besar anak perempuannya dirawat dengan semaksimal mungkin, dengan baik, ternyata kok qadarullah murtad, ya sudah tidak menjadi tanggung jawab bapak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan pahalanya sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Tapi kalau ternyata dari kecil bapaknya ini bermudah-mudahan menyepelekan pendidikan anaknya, kemudian tidak memperhatikan pergaulan anaknya, maka yang seperti ini bisa terancam dengan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema. Apakah kita boleh menjawab panggilan orang tua tapi di saat kita sedang sholat? Gimana jawabnya Ustaz? Syukran. Gimana? Antum lagi sholat dipanggil. Ya. Antum lagi sholat. Di sini para ulama merinci. Kalau misalnya sholat sunnah, meskipun antum sudah tahiyatul akhir, maka antum harus batalkan. Ini pernah kita bahas dulu kisahnya Juraij. Masih ingat? Dulu berapa tahun yang lalu. Ketika Juraij lagi senang sholat, ya, dan sampai saking senangnya sholat sunnah, Juraij itu bikin apa ikhwan?
tempat peribadatan khusus. Ya, tempat ibadah khusus untuk sholatnya Jurej. Nah, sampai suatu hari dipanggil sama ibunya, suruh datang nemui ibunya. Jurej bingung, sholatku atau ibuku ya, sholatku atau ibuku. Akhirnya milih sholat. Datang hari berikutnya dipanggil lagi pas lagi sholat, ya, karena ahli ibadah. Sampai pada akhirnya ternyata disupatani sama ibunya. Kamu gak akan mati kecuali telah difitnah oleh seorang wanita pelacur. Jadi Jurej ini, dia sebelum meninggal kena fitnah dulu. Ada seorang wanita pelacur, dia hamil melahirkan anak, lalu dia ngaku anak ini hasil dari hubungan badan dengan Jurej. Pada saat itu Jurej tersadar, ini doa dari ibuku. Aku difitnah sampai rumahnya itu dibakar, tempat ibadahnya dibakar, dihancurkan. Ya. Dan ketika itu bayi tersebut bisa ngomong. Sesungguhnya aku bukanlah anaknya Jurej. Aku ini anak dari seorang penggembala. Ya. Dan ceritanya panjang, ya. Orang rampung-rampung. Ya. Antum bisa cari sendiri coba di YouTube. Nah, mengenai ini, itu mengenai sholat sunnah, maka antum harus batalkan. Kalau sholat wajib juga harus dirinci. Ketika antum sholat wajib telat misalnya, sholat zuhur pas lagi as-salatu wassalamu alaihi, sholat asar misalnya, antum udah sholat zuhur. Kalau antum batalkan itu, maka antum akan habis itu sholat zuhurnya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan selesaikan dulu sholat wajibnya. Habis itu baru penuhi ibunya. Tapi kalau misalnya waktunya masih lama ya, dan antum masa sholat nang rumah sih. Kan laki-laki di masjid, apa dipanggil sama ibunya sih. Kalau misalnya di rumah, ya, antum habis safar kemana, kemudian waktunya masih longgar. Ya. Kan ada al-mudoyak dan muwassa. Ya. Ada yang sempit, ada yang waktunya longgar. Di antaranya waktu-waktu yang sempit itu adalah zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Ya. Maka yang seperti ini, kalau waktunya masih banyak, penuhi dulu ibunya. Kemudian kalau misalnya waktunya sudah mepet, maka antum selesaikan terlebih dahulu sholat wajibnya. Karena itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Kalau tahiyatul itu ngadep ke arah sujud atau jari telunjuk ke jari ya. Antum kayak gini, mata antum ke jemari, ke jari telunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana punya utang puasa terus nggak dibayar sampai masuk bulan puasa. Itu pahala puasa berkurang atau gimana? Antum nggak puasa gimana mau berkurang pahalanya? Pahala sekangen di. Ya. Harus sarutang, ikhwan. Tapi mbiyen Ustaz, antum mbiyen sih kemutan apa ora? Kalau antum masih ingat harus disarutang. Wajib. Ya. Kalau misalnya dulu banget dulu orang tua misalnya, ya, masa mudanya itu nggak pernah puasa Ramadan, udah ketumpuk puluhan hari, mungkin ratusan hari nggak puasa, dan dia nggak tahu jumlahnya, dan kalau berpuasa malah bikin berat, tidak perlu diqodho nggak apa-apa. Ya. Tapi bayar apa? Fidyah. Nak wis tua, antum wis tua urung, ya, antum masih muda-muda, maka antum harus qodho itu. Puasa siki, tinggal berapa hari lagi? 40-an hari ya, menuju bulan Ramadan. Masih ada kesempatan ya. Antum yang pernah batal puasa belum diqodho, maka qodho. Nah, kalau puasa itu harus diqodho. Kalau sholat lah tidak. Kalau sholat tidak perlu. Nah, bagi yang sudah tua, sudah 90 tahun ke atas mungkin, atau 80-an, maka bayar fidyah. Kalau memang sudah nggak kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kan orang miskin harusnya disedekahi ya.
Nah, yang dikasih bantuan ini malah bilang sok-sokan, melunjak. Ya udah nggak usah dikasih lagi. Antum langsung pergi saja. Setelah ngasih langsung pergi. Antum sudah dapat pahala, sementara dia nggak bersyukur, ya kufur nikmat, malah kena azab ya. Nah, di antara bentuk azab itu, di antara orang yang kena azab itu adalah orang yang kufur nikmat, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.